Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Kinasih. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang dengan NIM 19 15 40 11 17. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemasangan KB AKBK atau implan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi implan itu sendiri. Jadi kontrasepsi implan itu adalah alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu pemakaiannya bisa mencapai 2-5 tahun. Bentuknya itu seperti korek api kecil yang akan dimasukkan atau ditanam ke bawah kulit pasien. Nah, alat kontrasepsi implan ini sangat efektif untuk ibu-ibu yang menyusui karena hanya mengandung estrogen. Kemudian sebelum melakukan tindakan, beritahu pasien untuk mencuci lengan yang dominan yang tidak sering digunakan. Kemudian untuk persiapan alatnya itu yaitu ada bak instrumen berisi duk, kemudian ada bisturi untuk melakukan insisi, kemudian ada trokard, ada pincet anatomis, ada spuit, ada sarung tangan, dan ada plester. Kemudian ada betadin, ada larutan dedukain, ada kasa, kapas, dan ada pengukur. Kemudian ada juga implan. Kemudian ada bengkok, ada perlak, dan juga lengan pasien. Kemudian selanjutnya mempersilahkan pasien tidur di bed dengan mengangkat tangan yang dominan jarang untuk dipakai sebelah kanan atau sebelah kiri sehingga lengan bagian dalam terlihat dan untuk melakukan pemasangan implan tersebut. Kemudian selanjutnya kita memakai apron dan mencuci tangan. Kemudian selanjutnya mengukur dengan pola yaitu dari lipatan siku sebanyak atau sepanjang 8 cm. Kemudian dibuat lubang atau tanda pada bagian yang sudah terukur. Kemudian setelah itu kita bentuk segitiga terbalik. Kemudian kita ukur kembali dan kita berikan tanda. Kemudian setelah selesai mengukur, kita menggunakan satu sarung tangan untuk memasukkan larutan dedukain pada spet agar tetap steril. Baik, kita masukkan obatnya terlebih dahulu. Kita masukkan lagi ke dalam bak instrumen dengan menutup spuitnya agar tetap steril. Kemudian kita gunakan lagi sarung tangan sebelah kiri. Setelah itu kita memasukkan larutan betadin ke dalam wadah untuk diberikan ke kasa. Jadi kasanya dimasukkan ke dalam wadah yang berisi betadin. Kita ambil menggunakan pinset. Kemudian kita desinfeksi lengan kurang lebih 15 cm. Setelah itu kita tunggu sampai lengan tersebut kering. Kemudian kita pasang duk pada bagian lengan pasien sampai titik-titik yang sudah ditandai tadi terlihat. Kemudian selanjutnya melakukan penyuntikan lidokain di bawah kulit sesuai dengan pola. Disuntikkan di pola yang awal dengan 3 strip. Kemudian selanjutnya kita arahkan ke titik kedua. Kita masukkan jarumnya. Kemudian kita masukkan setengah dari sisa cairan yang sudah disuntikan tadi dengan cara perlahan menarik jarum suntik tersebut. Kemudian kita pindahkan lagi pada titik yang ketiga dengan metode yang sama, yaitu membuang atau memasukkan cairannya dengan cara menarik suntikan. Setelah itu selesai dan kita masukkan ke dalam bengkok.
Kemudian setelah itu kita tunggu pasien untuk merasakan apakah lengan pasien masih terasa sakit atau tidak dengan cara dicubit-cubit. Kemudian setelah itu kita lakukan insisi kecil kurang lebih 3 mm di bagian pola pertama. Kemudian setelah dilakukan insisi, kita masukkan trokard. Masukkannya di bagian pola pertama. Setelah masuk, kita perlahan-lahan masukkan pada pola kedua dengan cara perlahan-lahan dan sedikit menjungkit kulit agar tetap berada di dalam atau di bawah kulit. Kemudian setelah itu kita ambil implan menggunakan pinset dan kita masukkan ke dalam trokard. Kemudian kita masukkan secara perlahan sambil sesekali tangan sebelahnya itu memastikan apakah implan itu sudah masuk ke dalam kulit atau belum. Kemudian setelah memang benar-benar tertanam, kita pindah ke titik ketiga. Kita masukkan trokardnya kembali, kemudian kita masukkan implannya kembali, kita ambil dengan pinset dan lakukan hal yang sama, yaitu kita masukkan secara perlahan-lahan. Kemudian tangan sebelahnya sesekali memastikan apakah implan tersebut sudah terpasang dengan baik dan benar. Kemudian kita pastikan apakah implan sudah terpasang dengan benar. Jika sudah, maka lepaskan trokard dan letakkan di bengkok. Kemudian ambil kasa atau kapas untuk menghilangkan darah yang tersisa. Kemudian setelah itu kita lepaskan dup dan kita berikan plester pada bagian yang terluka. Setelah itu kita pasangkan kasa pada lengan pasien untuk menjaga luka akibat dari pemasangan implan tersebut. Dan tindakan selesai, kemudian kita bereskan alat, kita lepaskan handscoon. Kemudian setelah itu kita lepaskan perlak. Kita lipat kembali dan kita bereskan semua alat-alatnya. Kemudian setelah itu mencuci tangan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.